Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihu bukratan wa asila. Shadaqallahu adzim. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah senantiasa menghambakan diri kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak mengucapkan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Begitu juga marilah senantiasa mencintai Rasulullah dengan senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Adapun judul khutbah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah hakikat salat adalah zikrullah. Berbicara tentang hakikat salat atau inti isi daripada salat adalah zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari niat sampai salam itu isinya adalah zikrullah. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan, yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan perintah salat, bukan juga perintah puasa, zakat dan haji, tetapi ayat yang pertama turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra, bacalah, bismi rabbika, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Yang mana itu bismi rabbika? Itulah yang jadikan stempel di telapak tangan kanan dan kiri kita. Ada huruf Arab di telapak tangan kanan kita ini ada 18 dan 81, jumlahnya 99. Bahwa dalam diri manusia ada 99 asma Allah, yang sentralisasinya asma itu ada di jantung hati kita, yang mana ini tidak pernah berhenti berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berhenti berzikir, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Olehnya itu ketika kita dalam keadaan koma, dokter selalu mencari nadi jantung kita. Yang dicari jantung, masih ada kedujutnya, masih bergerakan nadi kita. Ketika itu sudah tidak ada, maka tugas zikrullah di atas permukaan bumi ini sudah tidak ada lagi.
Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Apa yang pertama diperintahkan oleh Allah adalah zikrullah, yang selalu kita baca, yang diawali dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Ini ada 5 zikir. Asbabnya, siapa yang pertama mengucapkan subhanallah, itulah zikirnya para malaikat. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mensucikan Allah. Setelah itu diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ketika ditiupkan roh ke dalam jasadnya, setelah sampai roh di mulutnya Nabi Adam, ucapan yang pertama diucapkan Nabi Adam adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Oleh para mufassir memberikan penafsiran Rabbul Alamin itu adalah kemahakuasaan Allah yang dijabarkan 99 namanya Allah, itulah Rabbul Alamin. Terwakili ketika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, terwakili 99 asma Allah. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu diciptakan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak langsung perintah salat, puasa, zakat dan haji. Apa yang diperintahkan kepada Nabi Nuh? Menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu zikirnya Nabi Nuh alaihi salam. Maka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Apakah pada zaman Nabi Nuh ada yang beriman kepada Allah? Tidak ada yang beriman pada zaman Nabi Nuh. Padahal belum diperintahkan salat, puasa, zakat dan haji. Hanya diperintahkan kepada umatnya Nabi Nuh mengucapkan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ini jumlah hurufnya 12. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Termasuk istrinya Nabi Nuh tidak mampu mengucapkan kalimat ini. Termasuk anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'ah tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh membuat perahu di atas gunung. Sami'na wa ta'na, langsung dilaksanakan tanpa bertanya. Setelah itu selesai perahu dibuat oleh Nabi Nuh, maka disitulah yang pertama disuruh panggil oleh Allah untuk naik di perahu itu adalah istri dan anaknya. Tapi yang pertama berteriak bahwa Nabi Nuh sudah gila adalah anaknya yang bernama Kan'ah. Semua umatnya Nabi Nuh mengatakan Nabi Nuh sudah gila. Kenapa? Mungkin ketika kita hidup pada zaman Nabi Nuh kita akan berkata Nabi Nuh gila. Kenapa? Karena tidak masuk dalam akal pemikiran kita. Orang buat perahu di atas gunung, orang buat perahu selalunya di pinggir laut. Tapi kenapa Nabi Nuh lakukan? Perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai perahu, turunlah hujan 40 hari 40 malam. Dunia ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beriman kepada Nabi? Tidak ada orang yang sehat yang beriman kepada Allah, kepada Nabi Nuh. Yang ikut beriman kepada Nabi Nuh hanya orang buta, orang tuli, orang lumpuh, orang bisu, dan orang yang rusak kulitnya. Itulah yang selamat. Dan kita lah ini orang begitu bahwa seandainya tidak ada yang ikut, maka penyakit yang banyak sekarang ini adalah penyakit kalau bukan buta, tuli, bisu, lumpuh, dan berpenyakit kusta, rusak kulitnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Nabi Nuh dengan kalimat la ilaha illallah, orang yang buta dapat melihat. Dengan kalimat la ilaha illallah, orang yang bisu dapat bicara. Dengan kalimat la ilaha illallah, orang yang tuli dapat dengar. Dengan kalimat la ilaha illallah, orang yang lumpuh dapat berjalan. Dengan kalimat la ilaha illallah, orang yang rusak kulitnya sembuh dari penyakit kulitnya. Apa hakikat yang bisa kita petik?
bahwa inilah inti ibadah syikrullah. Setelah itu sampai kepada Nabi Ibrahim. Pada zaman Nabi Ibrahim tidak ada juga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disembah penduduk Mekah pada waktu itu, pada zaman Nabi Ibrahim? Bukan menyembah Allah, tapi menyembah berhala. Berapa berhala yang disembah penduduk Mekah pada zaman Nabi Ibrahim? Satu hari satu Tuhan yang disembah. Dalam satu tahun 12 bulan 360 hari, maka jumlah Tuhan yang disembah penduduk Mekah pada zaman Nabi Ibrahim 360 Tuhan. Datang Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu. Maka resiko yang harus dialami Nabi Ibrahim harus dihukum mati oleh Raja Namrud. Maka Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bukannya Nabi Ibrahim terbakar, tapi dia kedinginan di dalam kobaran api. Dalam doanya, kul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakanlah hai api, menjadi dinginlah kamu atas keselamatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh, maka itulah rentetan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj sampai langit ketujuh, ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada Rasulullah, tanamilah surga dengan la haula wala quwata illa billah. Jadi tanaman-tanaman surga adalah la haula wala quwata illa billah. Perbanyaklah mengucapkan. Maka itulah kesempurnaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Inilah 5 zikir ini yang pertama diwajibkan sebelum Rasulullah diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melaksanakan haji dan umrah ketika masuk tanah haram tidak disuruh langsung salat, tetapi disuruh mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, sampai dia tawaf 7 kali, sampai dia sa'i itu juga yang diucapkan, sampai wukuf di padang Arafah, sampai dia melempar juga itu yang diucapkan. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan, inilah inti hakikat daripada isi salat. Yang dalam salat kita diangkat, diawali dengan takbiratul ihram. Setelah itu kita membaca doa iftitah, dan setelah itu kita membaca surah Al-Fatih yang di dalamnya semua tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialog antar hamba dengan Allah, itulah surah Al-Fatihah. Setelah itu kita ruku, kita juga berzikir. Bangun dari ruku kita berzikir, kita sujud kita berzikir, kita bangun dari sujud kita juga berzikir, sampai kita persaksikan diri kita bertahiyat. Tahiyatul barakatus salawatut taibatulillah. Inilah persaksian antara hamba dengan Allah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj menghadap kepada Allah. Rasulullah memberi salam. Salamnya yang mana dibaca? Bukan assalamualaikum. Ketika menghadap kepada Allah, bagaimana posisi Rasulullah ketika menghadap kepada Allah? Rasulullah tidak berdiri, tidak juga ruku, juga tidak sujud, juga tidak duduk. Bagaimana posisi Rasulullah menghadap kepada Allah menerima salat yang awalnya 50 kali sehari semalam? Rasulullah beri salam dalam posisi bertahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut taibatulillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atasmu wahai Nabi, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah tidak mau selamat dengan sendirinya. Dia ingat kita umatnya, sehingga Rasulullah menjawab salamnya Allah, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan atas orang-orang yang mengerjakan amal soleh, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah, itulah yang selamat. Maka seluruh malaikat yang menyaksikan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi yang mengucapkan syahadat itu, yang menyaksikan antara dialog hamba Rasulullah dengan Allah disaksikan oleh para malaikat, itulah
sehingga diucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi, aku bersumpah bahwa tiada Tuhan selain Allah, aku bersaksi, aku bersumpah bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Setelah itu diakhiri dengan salam keselamatan kaum muslimin yang ada di samping kanan kita dan di samping kiri kita. Maka semua umat Islam pada hakikat orang yang melaksanakan ibadah insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Orang yang melaksanakan sholat itu sudah dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum melaksanakan sholat. Dan ketika ada dosa yang kita bawa ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita rukuk, maka berguguranglah dosa-dosa. Dan apabila ketika kita sujud, maka semua dosa-dosa yang ada digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Jelas dalam Al-Quran jelaskan, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan kemungkaran. Hadis lain juga dijelaskan bahwa as-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kuncinya surga. Maka untuk bisa masuk dalam surga kenikmatannya Allah bukan puasa, zakat dan haji, tapi salat. Kenapa? Puasa bisa kita qadah ketika kita sakit, bisa fidyah. Orang yang tidak bisa bayar zakat fitrah bisa dibayarkan. Orang yang tidak bisa melaksanakan haji bisa dibayarkan, tapi salat tidak bisa diperwakilkan. Tidak bisa salat berdiri, boleh salat duduk. Tidak mampu duduk, boleh berbaring. Berbaring tidak mampu, dengan isyarat. Isyarat tidak mampu, cukup kita berzikir kepada Allah. Zikirnya itu tadi, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, allahu akbar, wala haulah wala quwata illa billah. Itu pun juga tidak mampu. Cukup kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasul, itu pun juga tidak mampu. Cukup kita baca Allah Muhammad, itu pun juga tidak mampu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tidak mampu, tidak bisa. Maka wajib kita disolati. Jadi yang terakhir keluar dalam mulut kita, zikir yang terakhir sesuai dengan nadi jantung kita, wallah, Allah Muhammad. Kenapa selalu ditempel? Itulah kenapa di rumah kita selalu ditempel Allah Muhammad. Itulah lahir dan batin kita. Secara jasadiah itulah Muhammad, dan batinnya itulah Allah wa la ilaha illahu. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa yakum fihi min sekali kali wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.